Saya akan Sekarang mengembalikan saya, ya, Mas Bima jadi host. Oke, sudah. udah ya. Silakan, Sip. Mas, dilanjut. Mm-mm. Nah, ini. Jadi, apa namanya, tadi sampai ini ya, aktifkan mode pesawat. Aktifkan mode pesawat. Mana dia ini? Jadi, Bunda-bunda sekalian, yang ketiga adalah aktifkan mode pesawat. Jadi sebelum kita merekam video, kita aktifkan mode pesawat. Kenapa kita aktifkan mode pesawat? Nah, karena agar tidak terganggu pada saat proses syutingnya. Jadi misalnya gini, kita kalau misalnya sedang ngambil video, lagi asik, tiba-tiba ada telepon masuk, pastinya kan video kita terputus. Atau lagi apa namanya, ada WhatsApp masuk, ada notifikasi lainnya masuk, video kita akan terputus atau terganggu. Jadi lebih baik aktifkan mode pesawat terlebih dahulu agar kita bisa menghindari notifikasi-notifikasi yang mengganggu pada saat merekam video. Ini sederhana tapi penting banget. Karena beberapa kali teman-teman yang suka ngambil video dengan handphone, dia misalnya kayak seperti apa ya, di acara-acara di misalnya di YouTube mereka nyanyi, main gitar, atau misalnya mengaji dan segala macam udah hafalin, udah susah-susah hafalin, capek-capek, terus tiba-tiba direkam, ada telepon masuk, ya itu rekamannya jadi ulang lagi kan, gagal seperti itu. Nah, ini sama halnya kayak pengalaman saya ketika apa namanya, pas anak saya kan sekarang sekolahnya online ya. Jadi kan tiap hari itu gurunya selalu ngasih tugas video, membuat video. Anak saya masih kelas 1 SD deh. Dia susah banget kan kalau disuruh anak-anak kalau disuruh ngerjain tugas, ketika dia sedang moodnya mau dibikinin video untuk ngerjain tugas, saya rekam, saya lupa untuk aktifkan mode pesawatnya. Ketika saya rekam tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Akhirnya rekamannya terputus tuh. Terputus, terus anak saya nggak mau direkam lagi. Dan ya gitulah jadinya, jadi ribut lagi deh karena bapaknya pengennya buru-buru ngerjain tugasnya biar cepat selesai, anaknya apa namanya, moodnya masih gitu deh. Oke, ya mungkin ibu-ibu yang masih punya anak kecil ngerasain nih kayak gini nih, kendalanya sekolah online. Nah, selanjutnya pastikan lensa kamera HP bunda-bunda sini bersih ya. Ini suka dilupain nih. 80% orang yang foto atau video pakai handphone pasti tahap ini tuh dilupakan. Ya kan? Tidak pernah dilakuin karena padahal ini cukup penting. Jadi kamera handphone kita bersihkan dulu dengan menggunakan lap lensa. Kalau nggak ada lap lensa, kita bisa memakai tisu. Kalau misalnya nih lagi di jalan nggak ada tisu, nggak ada lap lensa atau nggak ada lap-lap yang lainnya, kita bisa menggunakan baju kita sendiri. Tapi pakai baju yang bagian dalam ya, Bu, bagian dalam, Jilbab, jangan bagian luar. jilbab Ya, pakai kain. jilbab bisa. Pakai jilbab yang bagian apa dalamnya. Karena bagian dalam kain kan permukaannya lebih halus dibandingkan luarnya. Jadi kadang kan kita kalau misalnya motret dengan handphone, video dengan handphone, kelihatan ini ya, kelihatan agak buram. Itu bukan karena kamera kita jelek, tapi kadang-kadang kita lupa untuk lap lensanya, lap dulu. Kemudian, nah ini gunakan resolusi tinggi. Jadi kita setting di kamera kita tinggi. Nah ini ada di kamera. Kalau di kamera HP saya ada di atas nih. Di atas tengah-tengah ada bacaan 1080p. Ya, ada bacaan 1080p.
Di sini kita bisa setting. Ini kan 720, ini 1080. Jadi kita pakai resolusi yang paling tinggi. 1080. Bisa dilihat ya. Oke, 1080. Nih, bisa di setting ibu-ibu, bunda-bunda sekalian bisa ganti settingnya di 1080p. Kalau handphone bunda-bunda sekalian, nah ini ada settingan di atas 1080. Jadi bisa istilahnya tulisannya 4K atau 4K. Nah itu bisa digunakan juga. Tapi untuk handphone kita cukup dengan settingan 1080. 1080. Ini gunakan resolusi tinggi. Silakan. Bu Bunda Suning sih. Mau bertanya apa enggak? Enggak ya. Oke, kemudian, nah ini posisikan HP bunda-bunda sekalian pada posisi yang horizontal. Begini ya, posisinya horizontal. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya, nih mau syuting, posisikan HP-nya seperti ini. Jangan mengambil video dengan posisi vertikal. Diusahakan mengambil video pada posisi horizontal. Ini ya. Agar gambarnya terlihat penuh, terus bisa lebar jadi tidak terpotong objeknya. Oke. Setelah itu, nah, pegang HP-nya dengan kedua tangan. Kayak gini. Pegang HP-nya dengan kedua tangan. Ya. Seperti ini. Kenapa sih dengan kedua tangan? Ini untuk mengurangi gambar getar. Agar apa namanya? Video kita tidak banyak bergetar, tidak goyang-goyang. Nah, kita pegang dengan kedua tangan kita. Jangan satu tangan. Kalau satu tangan pastinya goyangannya lebih keras lagi. Jadi untuk jadi ribet kan ngomongnya, meminimalisir getaran pada saat kita mengambil video, kita pakai dengan kedua tangan kita. Nah, lebih baik kalau misalnya bunda-bunda ada punya tripod, nah lebih baik untuk syuting kita memakai tripod. Dan itu lebih stabil lagi, benar-benar tidak goyang. Oke, selanjutnya. Nah, ini aktifkan grid untuk mempermudah komposisi. Grid itu adalah garis-garis yang membagi, yang seperti ini, garis-garis bagi untuk mempermudah kita mengatur komposisi. Saya contohin. Nah, kita aktifkan grid. Kelihatan ya, ada gridnya. Gambarnya mirip. Kelihatan ya, ada gridnya. Di layar kami memang terlihat terbalik Gambarnya ya, miring Mas. ya? Gambarnya miring ya? Gambarnya miring. Iya, miring. Oke, sebentar. Saya share di tempat lain. Nah, gambarnya miring. Saya share dulu. Tulisan grade itu di mana sih? Gridnya, jadi ada di apa namanya di setting Bu. Yuk saya share ya settingannya nih. Jadi biasanya di setelan, terus setelan kamera. Bahasa Indonesianya sih petak ya, petak ini. Bahasa Indonesianya petak. Cuma kalau kamera selain Oppo atau misalnya bunda-bunda punya iPhone, biasanya dia tidak perlu ke settingan, tidak perlu ke setelan. Jadi langsung di kameranya. Ini langsung di kameranya ini
biasanya ada pilihan di atasnya tuh di atas ada pilihan grid. Di Samsung Gitu. garis kisi namanya. Nah, Samsung garis kisi. Kalau di Oppo petak. Kalau settingan handphonenya bahasa Inggris grid. Kalau misalnya di videonya nggak ada, biasanya ada beberapa handphone yang memang settingan di kameranya tidak ada grid. Itu kita bisa download aplikasi Open Camera. Ini aplikasi Open Camera. Namanya Open Camera. Nah, itu. Seperti ini contohnya. Jadi kelihatan ada garis-garis. Garis-garis petak, layarnya dibagi jadi 9. Nah. Oke. Layarnya dibagi 9 seperti ini ya. Jadi grid itu untuk mempermudah kita mengatur komposisi. Misalnya contohnya seperti ini. Kan terlihat tuh ada garis lurus horizontal, ada garis lurus vertikal. Jadi bisa buat patokan kita agar gambarnya tidak miring-miring. Nah, ini kalau misalnya miring, kalau ini ada garis yang membantu agar kita ngambil gambarnya lurus. Tuh. Halo, Mas Bima. Ngambil gambarnya lurus. Kita juga bisa buat ya. Halo. Halo. Oh baik, Halo. sudah tersambung Kedengeran suara kembali. saya? Tadi sempat terputus, sudah tersambung kembali. Oh. Oke. Sekarang udah ya. Nah, ini. Tadi sampai mana ya terputusnya ya? Oke, ya sampai grid ini. Oke ya. Grid ini untuk mempermudah untuk mengatur komposisi. Untuk mempermudah mengatur komposisi, contohnya seperti ini. Jadi saya bisa melihat apakah gambar ini miring atau tidak dari patokan garis yang tersedia. Jadi bisa kita lihat. Terus kita juga bisa menempatkan objek di garis-garis yang sesuai grid ini. Kayak seperti ini saya kan menaruh kursi di sebelah kanan pas dengan garis vertikal yang ada di sebelah kanan. Jadi ini untuk mempermudah mengatur komposisi. Jadi kalau Bapak Ibu bikin bisa ditaruh di sebelah kanan. Nah, jadi sebelah kirinya nanti kosong, sebelah sininya kosong nih. Ini kita bisa kasih teks tulisan namanya siapa gitu. Atau sebaliknya. Terus sebaliknya begini. Nah, ini nanti yang diwawancara sebelah kiri, yang sebelah kanannya kosong, bisa kita taruh teks. Dan ini kita taruh objeknya sesuai dengan garis-garis ini, komposisi ini. Ada garis vertikalnya 2 dan horizontalnya 2. Gitu. Jadi komposisi tidak selalu di tengah ya, tidak selalu tengah begini. Biasanya yang umum kita naruh objek adalah di tengah. Nah, lebih baik kita taruh di pinggir. Ini, nah ini seperti ini. Kan kalau ini komposisinya tengah, laptop dan kamera saya di tengah. Dan kalau ada garis grid ini, kita bisa menempatkan komposisi di sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri. Sesuai dengan garis grid. Oke, paham ya? Kemudian setelah aktifkan grid, nah ini sebelum mulai rekam jangan lupa ambil fokus. Kadang walaupun
kamera handphone sekarang sudah canggih-canggih, tapi tetap kita harus sebelum mulai ngerekam, kita jangan lupa ambil fokusnya. Ambil fokusnya agar fokusnya tidak lari-lari. Caranya, nah pertama saya share lagi, share kamera saya. Nah ini saya mau ngambil kamera, kita tekan, tuh ada terlihat hijau kan? Nah kita tekan, sudah dia dapat fokusnya, baru kita mulai record gitu. Mana yang mau kita ambil? Jangan lupa untuk ambil fokus. Oke. Saya sebentar, saya ada contoh. Teman saya ketika ngambil gambar itu lupa ambil fokus, jadinya begini. Bentar ya. Nah. Nih bisa terlihat ya. Nah, ini. Jadi yang bawah itu apa namanya? Lupa ambil fokus. Nah, saya minta tolong ketika di pantai, saya minta tolong teman untuk fotoin. Jadinya begini, kalau lupa ambil fokus. Dan kalau kita ingat ambil fokus, jadinya begini. Jadinya kan terlihat ya bedanya ya. Hal sepele cuma kadang-kadang kita suka lupa. Mana yang fokus, mana yang tidak. Ini sih saya judulnya yang bawah difotoin teman. Kalau ini fotoin teman. Jadinya begini nih. Oke. Next-nya. Nah, ini pahami gerakan pengambilan video. Saya mau share kamera lagi. Ini sempat terputus tadi. Nah, ini. Oke, udah nyambung lagi sebentar. Pahami pengambilan video dari kanan kiri, atas bawah. Seperti ini ya. Kelihatan ya. Ganti kamera dulu. Nah, ini. Jadi pahami seperti ini nih. Kalau ngambil kanan kiri, pengambilan videonya seperti ini ya, ibu-ibu. Terus atas bawah. Jadi jangan begini, jangan begini. Jangan begitu. Ini, kanan ke kiri. Badannya juga ikut. Kalau ngambil video kanan kiri, badannya juga ikut. Jangan cuma tangannya doang gini. Jangan hanya tangannya aja, tapi badannya juga ikut. Seperti ini. Terus atas bawah. Badannya juga diayun. Jadi nanti gambarnya stabil. Oke. Selanjutnya. Nah, pastikan cahayanya cukup. Karena kita pakai handphone dan kelemahan kita ngambil video dengan handphone adalah itu masalah cahaya. Jadi kita pastikan cahayanya cukup, cahayanya terang, tidak redup. Terus kalau misalnya kita malam-malam mau ngambil video, pastikan juga cahaya daerah sekitarnya cukup terang ya, jangan kurang. Itu adalah kelemahan dari kamera handphone. Jadi seperti ini saya contohin. Nah, udah kelihatan ya. Ini
Pastikan cahaya cukup, pahami arah cahaya dan jangan membelakangi cahaya. Nah, ini saya tunjukin kalau misalnya kita membelakangi cahaya. Ketika membelakangi cahaya atau backlight, jadinya seperti ini. Itu ada cahaya dari sini ya. Kameranya jadinya gelap. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil objek, nah ini, kalau kita mau mengambil objek, jangan membelakangi cahaya. Nah, kita ambil berputar, jadi dari depan atau samping yang tidak membelakangi cahaya. Oke, ini agar objek terlihat lebih jelas. Karena ini bukan kamera profesional, jadi kita harus paham betul mengenai cahaya yang ada di sekitar. Nah, kalau gini kan backlight, jadinya gelap kameranya. Ini terang. Oke, ini terang. Dan ini gelap. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih yang mau saya share agak detail. Cut to cut dilakukan pada saat rekam video untuk mempermudah editing. Nah, ini buat ibu-ibu, bunda-bunda, bapak-bapak, dan kakak-kakak sekalian kalau misalnya tidak biasa dengan video, tidak biasa dengan edit, belum paham banget mengenai soal video, ini nih cara ini cukup mudah dan bisa menghasilkan video yang lumayan bagus. Oke, nanti saya akan ngebahas secara detail ya. Setelah nanti saya akan bahas secara detail cara proses ini bagaimana. Oke, ini nanti mudah-mudahan sekalian download dan pahami aplikasi video editing sederhana. Jadi kalau untuk aplikasi editing kan sebenarnya ini ya apa namanya selera ya selera. Tapi ini nih 4 aplikasi ini yang biasa saya pakai dan ini menurut saya sih mudah ya, sangat mudah. Sangat mudah. Ini yang di atas ada YouCut, ada KineMaster, ada InShot sama Filmago. Jadi yang biasa saya pakai adalah yang YouCut. Nih yang saya pakai yang YouCut yang sebelah apa namanya sebelah kiri atas itu yang biasa saya pakai. Sebelah kanannya ada KineMaster, itu sebenarnya bagus juga buat profesional juga oke. Tapi kalau misalnya kita tidak download yang berbayar, biasanya saat kita simpan atau ekspor itu nanti ada watermarknya di atas. Jadi agak mengganggu. Kalau misalnya mau yang gratisan aja mungkin pakai YouCut bisa oke ya. Dan aplikasinya juga mudah dipahami. Oke, sering-sering mencoba lagi dan lagi ya. Sekarang saya akan coba apa namanya? Nah, ini kita mungkin bisa coba sama-sama ya atau bisa ibu-ibu, bunda-bunda juga dilihat dulu bagaimana caranya cut to cut dilakukan pada saat rekam video untuk mempermudah editing. Gimana sih caranya biar video kita syutingnya cepat, ngeditnya cepat, hasilnya tetap oke, nggak kalah sama yang benar-benar syuting yang bertahap. Oke, ini saya akan nge-share kamera saya lagi. Kebalik ya kalau di sini dilihatnya ya. Saya ganti aplikasi dulu. Oke. Sebentar. Ini tampilannya nggak sama.
Oke, saya sebagai contoh pakai tampilan vertikal dulu aja ya. Oke, Mas Bima. Nggak Nanti, masalah. nanti bunda-bunda di sini kalau mengambil video tetap harus yang horizontal. Tapi sebagai contoh yang vertikal dulu. Untuk cut to cut, nah, saya ganti kameranya dulu ya sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Kita klik misalnya mulai rekam. Tadi tahapnya apa dulu? Tahapnya adalah Aktifkan mode pesawat. ya ini kita lihat ininya dulu apa namanya memorinya cukup nggak? Cukup, masih 7 GB. Terus kita aktifkan mode pesawat. Nah kalau saya mohon maaf nih tidak bisa aktifkan mode pesawat karena ini modemnya pakai handphone. Kalau saya aktifkan nanti mati, internetnya mati. Jadi pokoknya aktifkan mode pesawat dulu. Kalau saya tidak pakai ini dulu karena nanti takut internetnya mati. Oke. Jangan lupa ini lensanya dilap. Bisa pakai baju, tisu atau lap lensa lainnya. Ya. Pakai jilbab. Terus tadi oh bisa. Pakai jilbab bisa juga. Terus apa namanya? Perhatikan cahaya sekitar, jangan lupa ambil fokus. Saya mau syuting apa ya sana nih. Ini bulu-bulu. Saya ambil fokus terlebih dahulu, ya. Saya ambil fokus terlebih dahulu. Oke, ditekan ya. Sudah di tengah fokusnya. Baru kita mulai rekam. Kita play, rekam, record. Ini. Kita geser ke kanan. Cut to cut-nya gimana sih? Kita pencet pause, ada tombol pause di sebelah kanan. Kita cut. Oke ya, sudah ya. Itu kita cut. Jadi cut-nya jangan pencet yang tombol merah. Kita pencet yang tombol pause. Nah, kita pindah dulu, pindah ke sana. Kita ini ya. Kita record lagi, jangan pencet tombol merah, tapi pencet tombol yang tanda play. Oke. Sampai sini. Kita cut lagi, pencet tombol pause. Oke, sudah ya. Terus dari sini kita play lagi. Yang ini gerakan kameranya ke bawah ke atas ya. Kita play lagi. Jangan pencet tombol merah ya, kita pencet tombol play-nya. Begini. Kita ke atas. Stop. Nah, kalau misalnya kira-kiranya udah cukup, pencet stop. Oke? Hasilnya gimana sih? Nah, kita lihat nih. Kita lihat. Ini. Kita geser ke kanan. Dia langsung cut-nya pindah. Gimana sih? Kita pencet pause, ada tombol pause di sebelah kanan. Kita cut. Oh. Oke, begini. Geser kanan. Sampai sini. Kita cut lagi, pencet tombol pause. Begini. Kita ke atas. Stop. Oke. Tunggu. Saya mau demo ya, minta waktunya mau demo kurang lebih 5 menit, bisa nggak ya saya bikin video 5 menit, apa namanya langsung udah editing, udah jadi, segala macam. Coba ya, dengan durasi kurang lebih video 30 detik, saya bikin dengan hanya waktu 5 menit, bisa nggak ya? Coba ya saya demo sebentar. Terus yang biar lebih menarik, kita isi VO-nya juga, kita isi suaranya juga. Misalnya saya mau bikin video ini tentang mengenai apa namanya settingan dari kelas online saya nih. Coba ya. Sorry. Nah.
Bisa dilihat ya. Kita mulai dari atas. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Halo semuanya. Selamat datang di kelas online saya. Gimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Sudah siap semuanya mengikuti kelas saya? Saya dibantu dengan asisten saya. Nah, ada di sana. Oke, kita mulai saja kelasnya. Selamat menikmati. Oke, sudah ya. Terus kita langsung ke YouCut, aplikasi YouCut. Aplikasi YouCut. Nanti aplikasinya juga akan saya jelasin. Kita ambil video yang tadi, 28 detik videonya. Ini ada musik, kita cuma naruh musik aja. Kita taruh musiknya mana ya? Nah, yang paling lama biasanya milih musik nih. Musik yang mana kita dengerin dulu, biasanya kayak gitu kan. Coba yang ini. Coba. Nah, ini di atas musiknya kita potong, cuma tekan ini aja. Tuh, kita geser. Udah. Volumenya. Klik volumenya, musiknya kita kurangin di volume 30% misalnya. Oke. Oke, saya play ya. Ternyata musiknya kencengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu bisa kita kurangin lagi sampai di 14. Oke. Videonya udah jadi, terus kita simpan. Kualitasnya 1080, kalau mau lebih kecil bisa 720, masih cukup, kita simpan. Udah, videonya udah jadi. Kita tunggu ini. Nah, gampang kan, nanti saya coba share. Gimana sih hasilnya? Ini lagi loading ya. Ini loadingnya tergantung Bapak HP Bunda sekalian ya. Kalau HP-nya bagus pasti loadingnya lebih cepat. Bentar sambil nunggu loading. Tuh, ada iklannya. Gratisan. Oke, selesai ya. Sudah selesai, saya akan share. Saya coba share ya di sini ya. Saya pindahin dulu ke ke laptopnya. Biar ini enak dilihatnya. Bentar, minta waktunya dikit. Sambil saya cari filenya, mungkin ada pertanyaan sambil menunggu filenya saya kirim. Terima kasih Mas Bima. Beberapa pertanyaan sudah sementara muncul di kolom chat. Ini tadi pakai aplikasi apa? Aplikasinya nanti akan dijelaskan setelah ini ya Mas ya. Aplikasi YouCut betul tadi ya Mas? Suaranya putus-putus Mbak E. Oh, halo. Iya betul, suaranya putus-putus. Ya, tadi aplikasi yang dipakai aplikasi YouCut ya, betul ya Mas? Iya betul. Oke, itu aplikasi YouCut bisa kita unduh gratis ya Mas di Google App Store? Gratis. Oke. Gratis. YouCut. Ini masih loading nih, saya lagi pindahin ke handphone, jadi mungkin sambil pindahin bisa bunda-bunda bertanya dulu sebelum saya lanjutin.
Baik, terima kasih Mas Bima. Silakan bunda-bunda dan bapak-bapak yang juga bergabung di pelatihan ini bisa tanya jawab dulu sambil menunggu loading hasil video tadi. Aku Mbak Farah mau nanya Asra dari Bengkulu, Mbak. Oke, Bu Laila Asra dari Bengkulu, silakan Bunda. Ya, terima kasih Mbak. Mas Imam, aku mau nanya, dibandingkan sama King Master, lebih gampang Yukat apa King Master, Mas? Karena selama ini kan saya pakai King Master kayaknya lebih gampang. Apakah lebih mudah Yukat itu dibanding King Master? Ya. Terus apa kelebihan dari kalau misalnya kedengaran suara saya? Ya Mas. Putus-putus Ibu, mohon maaf. Ya, Ibu. Dengar Mas Bima. Bu Laila, Halo. bisa dimatikan videonya. Ya. Baik, silakan Mas Bima. Mohon maaf Mbak, tadi putus-putus, saya kurang kedengeran gimana? Baik, tadi Bu Laila menanyakan tentang penggunaan Kain Master. Jadi lebih mudah mana aplikasinya menggunakan Kain Master atau Yukat? Kira-kira seperti itu, betul Bu Laila ya? Iya Mbak, benar Mbak. Oke, lebih mudah mana Yukat dengan Kain Master? Sebenarnya selera ya Bu ya. Kalau misalnya lebih mudah, hasilnya sih sama ya. Oh. Mudahnya sama, hasilnya juga sama. Cuman yang tadi saya bilang, Kain Master kalau misalnya kita tidak download berbayar, biasanya ada watermarknya di atas. Gitu. Bedanya itu aja sih. Kalau fitur-fiturnya semuanya sama. Oh iya. Iya. Soalnya saya belum pernah coba Yukat Iya, itu dan sama baru tahu sekarang Mas kalau ada iya. ada Yukat. Bedanya hanya di itu aja. Cuman hanya di watermark di atas videonya aja, itu aja bedanya. Oke. Baik, sudah cukup terjawab Bu Laila. Ya. Baik. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya. Sama-sama Bunda, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Bu Sumiati. Ya, Farah saya ya. Oke, terima kasih. Menarik untuk aplikasi itu, saya tidak pernah menggunakan beberapa aplikasi yang tadi disarankan, tetapi ada beberapa yang sudah kami coba lakukan di aplikasi HP Oppo, terutama yang ya tidak terlalu baru, tetapi itu di situ ada video. Saya kepengennya bagaimana caranya ketika kita siaran langsung begitu ya, sambil kita memberikan suaranya seperti yang dicontohkan tadi, itu untuk mendapatkan hal yang suara yang bersih dan hasil video yang terbagus dan tidak terpotong itu seperti apa gitu. Terima kasih Mbak Farah. Baik, Mas Bima tadi bisa mendengar clear dari Bu Sumiati? Iya. Ya, silakan Mas Bima. Sebelum saya jawab, saya share dulu yang tadi ya. Oh, baik, Mas. Itu saya bikin tadi video kurang dari 5 menit dan kekurangannya adalah tadi belum dicek kalau audio saya ternyata tidak kedengeran. Audio yang saya tadi omongin ternyata tidak kedengeran. Itu tinggal kita kurangin aja volume musiknya. Jadi
tadi saya bilang cut-to-cut-nya pada saat rekam itu untuk mempermudah editing. Itu untuk mempermudah pada saat editing. Jadi kita kalau disuruh buru-buru bikin video dengan waktu yang 5-10 menit, kita tetap bisa gitu kan. Gitu. Tadi untuk pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya videonya terlihat clear ya Bu ya, tidak patah-patah, bagus gitu kan untuk live ya. Ya, ya Mas. Mohon maaf yang audionya masih on, bisa di mute dulu. Agak. Nah, oke. Sudah, biar tenang. Jadi caranya adalah Ibu pertama menggunakan lighting nggak ketika ketika syuting. Nah, itu kita pertama pakai lampu. Kalau bisa sih pakai lampu. Kalau misalnya tidak ada lampu sorot, kita syutingnya harus di tempat yang terang. Misalnya di ruangan harus cahaya yang cukup. Itu juga mempengaruhi kinerja kamera handphone agar tidak putus-putus, terlihat jelas seperti itu. Terus kalau misalnya Ibu menggunakan kabel, gunakan kabel bawaan dari handphone Oppo-nya. Jadi jangan kabel lainnya. Jadi kabel yang original itu kalau menggunakan kabel. Terus kalau misalnya Ibu ada tripod, sebisa mungkin Ibu dalam syuting memakai tripod. Kalau tidak memakai tripod, Ibu gunakan misalnya minta tolong dipegangin dengan kedua tangan agar tidak banyak goyang kayak gitu. Sebenarnya kendalanya hanya di ini sih Bu, pencahayaan ya. Kalau misalnya mau lebih terlihat clear, pencahayaan. Tapi kalau misalnya mau kayak live zoom seperti ini, mau terlihat jelas dan tidak putus-putus, itu juga ada faktor dari sinyal juga sih. Apakah sinyal kita bagus atau tidak, itu juga mempengaruhi. Walaupun kita sudah mempersiapkan kameranya dengan baik, tapi kalau patah-patah. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Baik, terima kasih Mas Bima. Ini di kolom chat juga beberapa Kita pertanyaan. mungkin lebih banyak diskusinya ya. Silakan. Baik, mau dilanjut dulu materinya, Mas. Ya. Langsung boleh pertanyaan? Oke, pertanyaan yang pertama. Ada yang ini belum tahu cara memasang resolusi dan menentukan grid. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, YouCut itu nanti ada watermark-nya tidak? Ya. Kemudian yang ketiga, kalau bedanya, baik, mau dijawab dulu dua pertanyaan? Ya. Pertama, YouCut ada watermark-nya tidak? Tidak. Kalau YouCut selama ini saya pakai sih tidak ada watermark. Jadi aman sentosa. Cuman memang kalau untuk ngedit-ngedit sederhana seperti tadi, kita bisa pakai YouCut cukup gitu. Cuman kalau mau editnya lebih pro lagi, mau kita edit masukin VO, cut-to-cut-nya lebih bagus dan segala macamnya, kita bisa pakai KineMaster yang berbayar. Kalau bedanya KineMaster, Filmorago, terus YouCut dan lain-lain, intinya sih sama aja ya, cuman tergantung selera bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Kalau lebih mudah mana? Mudah KineMaster dan YouCut menurut saya itu. Kalau Filmorago agak sedikit rumit, agak detail dia. Kalau KineMaster dan YouCut itu sangat familiar dengan kita lah, maksudnya kalau untuk ngotak-atik sendiri itu pasti bisa. Itu cuman bedanya itu tadi, kalau KineMaster kalau kita download yang tidak berbayar pastinya ada watermark. Kalau YouCut tidak ada. Mungkin kalau yang baru awal banget bisa download aplikasi YouCut, bisa otak-atik dan itu mudah banget. Terus misalnya YouCut-nya sudah paham, bisa download KineMaster. Nah, bisa cobain otak-atik KineMaster. Itu lebih ke arah pro kalau KineMaster. Lebih bagus sih sebenarnya. Begitu. Lanjut.
Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan berikutnya tadi kebetulan di private chat ke saya, ada yang belum tahu cara memasang resolusi dan menentukan grid. Oke, kalau resolusi setiap handphone beda-beda. Kalau di rata-rata di handphone kita itu bisa dilihat di kita kalau pencet kamera. Saya share ya. Nah, ini pencet kamera. Kalau di handphone saya itu ada di atas, ada bacaan kan 1080p. Nah, itu untuk resolusi. Kalau di handphone saya tinggal diklik ini. Nah, ini udah berubah jadi 720. Terus udah berubah lagi kalau diklik jadi 1080. Itu kalau di handphone Oppo rata-rata di situ. Kalau di handphone selain Oppo juga biasanya ada di atas. Kita tinggal klik, ada pilihannya 720, 1080, atau lebih dari 1080. Seperti itu. Kalau di kamera kita juga tidak ada, biasanya ada di setelan atau di setting. Di setting kita cari kamera. Nah, ya, kalau di OVO kan settingnya tadi langsung di kameranya. Kalau misalnya di kameranya tidak ada, kita bisa cari di settingnya. Itu yang pilihannya yang 1080 atau 720. Tapi lebih baik yang 1080. Ini ada di atas nih. Nah, saya rubah-rubah tuh. Ini 1080 berarti resolusi Full HD. Full HD itu sudah bagus. Kalau HP-HP sekarang biasanya resolusinya lebih bagus lagi. Di atas Full HD bisa sampai 4K tulisannya. Tapi untuk kita mengambil gambar dengan handphone, dengan resolusi 1080 itu udah lebih dari cukup. Bisa untuk kebutuhan di sosial media kita, di YouTube, Instagram, Facebook, atau lainnya, atau buat presentasi, itu dengan resolusi 1080 itu sudah cukup. Nah, untuk aktifkan grid, balik lagi tergantung handphonenya, biasanya ada di bagian atas. Bagian di atas ya. Bagian atas ini, aktifkan grid. Kalau di sininya nggak ada, itu kita bisa ke setting. Nah, setelan. Ke kamera. Kalau di OVO, petak. Bacanya petak ya kalau di OVO. Kalau di Samsung tadi apa, Bu? Tadi siapa tuh yang HP Samsung? Ada lagi istilah-istilahnya. Atau kalau misalnya pakai bahasa Inggris, settingannya itu grid. Aktifkan grid. Seperti itu. Oke. Nanti coba di kameranya itu diotak-atik. Tapi kalau misalnya nih, kita udah otak-atik, cari di settingan, cari di kameranya, nggak ada juga gridnya, kita bisa download aplikasi. Halo, Aplikasi Mas open Bima. kamera. Tadi sempat terputus. Ya. Oh iya. Download Sampai aplikasi mana tadi apa, Mas? terputusnya? Silakan Jadi, download aplikasi gini, apa kalau untuk grid? kalau misalnya kita sudah sudah cari di settingan tidak ada gridnya, kita bisa download aplikasi Open Camera. Aplikasi Open Camera. Jadi kalau misalnya di kamera kita tidak ada, kita bisa mendownload aplikasi Open Camera di Play Store atau di App Store. Tampilan Open Camera seperti ini. Nah, di atasnya ada setting ya. Kita klik. Nanti ada bacaan grid. Oke. Nanti pokoknya ada bacaan grid. Itu diaktifkan di setting nih sebelah sini nih. Ini ada setting di atas nih ya. Nanti kita klik setting, ada bacaan grid, itu diaktifkan. Itu aja. Nah, kalau misalnya kamera handphone Bapak Ibu tidak ada gridnya, itu bisa download aplikasi Open Camera. Begitu. Oke. Oh, untuk Samsung garis kisi. Pilihan 3x3. Aplikasi Open Camera di App Store ada, di Play Store ada.
Baik, terima kasih Mas Bima. Mas Bima masih ada Iya. materi atau kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya? Langsung tanya jawab, ya. Oh baik, baik. Terima kasih Mas Bima, Bunda-bunda dan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini tadi sudah ada yang request, ada Mbak Pipit. Silakan nanti Mbak Pipit. Setelah Mbak Pipit ada Bulia dari Banten. Mbak Pipit silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam, Bu. Gini Mas, mau nanya. Yang pertama, Ya. bagaimana kalau objeknya bergerak? Kan tadi contohnya objek mati ya. Objek Ya. bergerak, karena nanti kan kita akan memvideo objek yang bergerak, berkegiatan gitu ya. Itu apakah tangan kita yang tadi vertikal gini, horizontal ini, atau kita harus mengikuti objeknya yang bergerak itu gitu kan? Caranya. Yang kedua, untuk jarak suara itu masuk. Tadi kan Mas Bima juga suaranya nggak masuk sempurna gitu ya. Jarak yang bagus dari HP dan kita atau volumenya, pengaturannya bagaimana? Mungkin itu aja Mas Bima, makasih. Ya. Silakan Mas Bima. Mungkin langsung dijawab. Baik, langsung dijawab dulu. Baik, terima kasih. Kalau untuk kita dalam memvideoin objek bergerak, yang pertama pastinya kita tetap mengambil fokus untuk si kamera membaca dulu si objek tersebut, gitu kan? Kalau handphone sekarang dia bisa mengikuti objeknya, tapi tetap kita harus ngambil fokus terlebih dahulu. Jadi handphone sekarang kan udah lebih canggih, dia walaupun objeknya bergerak, dia akan tetap bisa mengikuti objek tersebut. Dan kita si kameranya tetap arahkan ke objek. Misalnya objeknya ke kanan kiri, kita tetap arahkan mana apa yang kita mau ambil, seperti itu. Jadi nggak diem aja begini ya. Kita tetap arahkan. Jadi biar si kameranya itu ngebaca si objek tadi, tetap mengikuti gitu. Jadi kalau misalnya kita diem aja, kadang-kadang si fokusnya kamera itu dia akan pindah. Misalnya nih contohnya saya mengambil ini nih. Ambil ini ya. Ambil kamera saya di depan, terus habis itu kamera saya gerak-gerak. Nih misalnya tangan saya nih. Tangan saya gerak-gerak gini. Nah, kalau misalnya saya ngambilnya diem aja, dia fokusnya pasti nanti akan pindah. Pas ketika tangan saya ke sini, dia langsung fokusnya pindah ke depan. Tangan saya berubah, pindah. Jadi kita tetap ikutin gini. Nah, tetap ikutin. Gitu. Objeknya tetap kita ikutin terus. Karena kamera handphone sekarang kan sudah canggih-canggih, dia pasti akan mengikuti si objek tersebut. Tapi sebelumnya tetap kita ambil fokus ke objek tersebut. Tapi jangan dikunci fokusnya. Karena kalau kita pencet setengah kan, fokusnya jadi kekunci kan tuh ke objek tersebut. Jadi itu jangan dikunci. Kita cukup ambil fokus aja, tapi jangan kita kunci. Terus, terus kemudian tadi yang kedua apa? Jadi lupa saya. Volume jarak. Oh ya, volume jaraknya. Tadi kenapa suara saya tidak kedengeran? Pertama karena pas di editing ternyata volume musiknya itu terlalu keras. Kita bisa kecilin lagi. Kalau kita mengambil video dengan handphone, kalau misalnya jaraknya 2 meter ya, saya ganti kamera dulu biar jelas. Sebentar. Ganti kamera dulu. Nah misalnya sini. Oke, ini jaraknya kurang lebih 1,5 meter nih. Kamera ini kurang lebih 1,5 meter. Nah kita kalau misalnya di ruangan tertutup, itu kita masih suara masih bisa kedengaran jelas. 1,5 meter cukup gitu kan. 1,5 meter sampai 2 meter lah. Maksimal 2 meter. Tapi kalau udah lebih dari itu biasanya suara yang masuk ke handphone agak kurang jelas. Mau nggak mau objeknya harus teriak-teriak. Harus teriak-teriak kayak gini jadinya lebih jelas videonya gitu. Tadi kan tadi pada saat saya syuting kan saya ngomongnya kurang teriak tuh. Gitu. Jadi ditambah lagi saya masukin musiknya terlalu kencang. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil video dengan handphone,
handphone dengan jarak 1,5 sampai 2 meter memang suaranya agak lebih dikeras lagi. Kecuali segini. Nah, ini cuman 0,5 meter. Nah, ini cukup kalau segini suara jelas. Tapi kalau sudah sampai 2 meter, kita mungkin tambahin volume. Atau bisa lebih mundur lagi, kita tambahin volumenya lagi. Kalau misalnya Ibu mau suaranya lebih bagus lagi, bisa pakai voice recorder atau alat perekam suara. Atau bisa pakai headset. Ya, pakai headset. Disambungkan ke handphonenya. Kalau ada kabel headset yang jauh, yang panjang lebih bagus lagi. Jadi karena mic-nya kan deket mulut kita nih, kameranya jauh, jadi suaranya tetap lebih jelas. Gitu sih. Oke, siap. Kasih Mas Bima. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum ke kolom chat, tadi ada Bu Lia dari Banten. Silakan, Bunda. Ya, makasih Mbak Farah. Mas Bima, makasih. Ya. Saya mau tanya nih, Mas Bima, kita membuat video itu kan tentunya ada maksud tertentu. Salah satunya kan nanti akan kita upload, Mas. Baik ke WA, Instagram, YouTube channel, maupun medsos yang lain lah, gitu. Nah, saya pengen tanya tentang durasi atau lama videonya. Berapa lama durasi yang pas sehingga pada saat upload itu satu tidak lama nguploadnya. Kadang kalau kelamaan itu kan nguploadnya lama. Kemudian yang kedua, berapa lama durasi yang pas sehingga yang melihat itu tidak bosan dan bisa melihat video kita sampai selesai. Nah, ini durasi yang pas itu berapa lama, Mas, untuk WA, untuk Instagram, YouTube channel, atau untuk iklan-iklan, misalnya kayak iklan promosi sekolah, promosi perguruan tinggi, gitu, Mas. Makasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pertama saya jawab untuk durasi ya. Durasi itu beda-beda ya sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya kalau untuk kayak promosi, iklan, promosi sekolah, dan lainnya, dan kita tujuannya untuk taruh di sosial media, itu maksimal adalah 1 menit. Kenapa maksimal 1 menit? Karena 1 menit itu adalah video yang gampang di-share. Bisa di-share di Instagram. Di Instagram dengan video pendek adalah maksimal 1 menit. Terus kalau misalnya di-share di WhatsApp juga, dia tidak terlalu berat untuk durasi 1 menit. Terus di-share di Facebook, di-share, atau misalnya kita update status WhatsApp juga dengan 1 menit hanya kan tidak terlalu panjang. Di IG Story juga seperti itu. Jadi untuk idealnya di sosial media adalah durasi 1 menit. Itu untuk video promosi. Kalau untuk video pembelajaran, untuk video pelatihan seperti itu, biar orang tidak bosen melihatnya, itu video sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit dan maksimal kalau bisa sih 20 menit maksimal. Itu 15 menit sampai 20 menit itu udah maksimal banget. Lebih dari itu biasanya orang bosen untuk nonton. Tapi kalau kita bisa membuat video 10 menit, itu lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Oh, iya. Dan kalau misalnya ada video profile, misalnya video yang membahas tentang si profil orang, gitu kan, tentang biodata, latar belakang dan segala macam, itu kalau bisa 2 menit aja cukup, 2-3 menit. Video wawancara seperti itu, video wawancara, video profile itu 2-3 menit. Lebih dari itu biasanya orang bosan. Seperti itu sih, Bu. Iya. Ya, makasih kalau Mas misalnya, saya jawab yang tadi, misalnya agar tidak terlalu berat untuk uploadnya. Nah, tadi kan pertama karena durasi, yang kedua adalah share-nya, maksudnya nge-save-nya itu kita bisa diturunin dengan resolusi 720. Jadi lebih rendah dari 1080, kita save atau ekspornya 720. Itu size-nya lebih rendah dan itu bisa lebih kecil gitu loh maksudnya, tapi tetap kualitasnya bagus. Untuk
keperluan sosial media, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, resolusi 720 itu masih cukup. Dan untuk YouTube juga masih cukup. Itu untuk mempermudah kita dalam upload agar lebih cepet ya uploadnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bima. Ini ada usulan. Ya. Kiranya mungkin untuk mempermudah pembelajaran, alangkah baiknya kita samakan aplikasi kamera, open kamera agar mudah memahaminya dalam satu aplikasi. Ini ada Pak Muhammad Mutakin memberi usulan. Gimana? Ada tanggapan Mas Bima? Ya, jadi bisa sih kita satukan semuanya pakai open kamera. Cuman tadi kan open kamera hanya untuk membantu grid ya, membantu maksudnya menampilkan grid hanya untuk itu. Jadi menurut saya sih lebih worth ya, lebih bagus kita pakai kamera bawaan dari handphonenya itu udah cukup banget. Cuman tadi karena misalnya jika ada handphone yang kita sudah cari settingan yang nggak ada gridnya, mungkin bisa pakai open kamera. Itu udah solusi terakhir gitu. Tapi kita pakai biar umum, biar semuanya bisa tanpa harus download lagi. Kita pakai kamera yang bawaan dari handphone juga udah cukup dan itu udah bagus. Apalagi handphone baru gitu. Udah keren. Terus handphone baru juga sudah ada stabilizer. Stabilizer adalah maksudnya untuk meredam getaran. Kalau misalnya kita goyang-goyang, kita di mobil sambil jalan, itu sekarang handphonenya tuh sudah ada redam getarannya, jadi tidak terlalu goyang hasil videonya nanti. Gitu. Tapi lebih baik tetap pakai kedua tangan atau tripod sih, apalagi untuk buat video wawancara yang durasinya bisa 2-3 menit, kita pakai tripod aja, lebih bagus hasilnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri Ngayomi dari Sumatera Utara. Bagaimana cara kita menyatukan beberapa video ke dalam satu video? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita bisa memasukkan background musiknya? Silakan Mas. Iya. Jadi kalau untuk menggabungkan beberapa video dalam satu video itu sebenarnya tinggal kalau di aplikasi KineMaster atau YouCut tinggal add aja, ya kan? Add tambah video, nanti dia akan masuk kan, terus nanti kapan waktu yang tepat kita masukkan musiknya. Jadi kalau misalnya kita mau buat video, sebelumnya kita adalah menentukan musiknya ya, karena musik itu adalah nyawanya video. Kalau video tanpa musik kadang terasa hambar ya. Video tanpa musik terasa hambar. Terus habis itu jadi kita menentukan musiknya terlebih dahulu seperti apa, baru kita mulai editing. Jadi tapi tetap kita akan masukkan videonya dulu. Setelah video yang potong-potongan itu kita masukkan, baru masukin musiknya. Nanti potongan videonya itu kita mengikuti dengan intonasi, notasi, ketukan, kita ikutin cut-nya di sebelah mana, itu kita ngikutin ketukan musik kayak gitu. Jadi agar videonya lebih asik dilihat. Jadi pertama adalah kita masukkan potongan-potongan videonya dulu. Caranya nanti di aplikasi YouCut atau KineMaster tinggal add video, nanti masuk semua tuh, jadi berjejer. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat, bentar. Saya share dulu. Kelihatan ya? Bentar, kamera saya mati dulu ya, karena mau ganti baterai. Share screen saya masih kelihatan? Masih Mas. Ya. Handphone. Okay. Jadi misalnya nih saya pilih video mana ya, foto anak saya semua nih. Ini kita pilih nih, pas kalau di aplikasi YouCut gini, kita pertama buka video mana aja yang mau kita pilih, ini misalnya, terus ini klik lagi, terus klik lagi.
Ada 4 ya, ada 4 video yang ini. Oke. Kelihatan ya. Nah, di bawah tuh. Ini udah masuk semua nih 4 video. Tandanya bedanya per video adalah ini ada tanda ini yang garis oranye. Tuh, ini udah masuk ini satu, ini 2. Ya, ada jedahnya nih yang garis oranye tuh. Ini 3 video, terus ada lagi 4 video. Oke, kan udah semua yang masuk ya. Nah, terus kalau kita mau motong, tinggal klik aja yang ini jedanya. Sorry, kepencet. Nih, jedanya nanti diklik. Nah, tuh kan klik keluarnya seperti ini, kita tinggal geser. Tuh. Tinggal geser aja. Udah kepotong. Kalau kurang tinggal geser lagi. Ini video pertama udah dipotong. Video kedua kita potong lagi. Pindah video ketiga. Video ketiga kita potong. Potongnya cuma tinggal geser gini aja. Kalau potong dari depan, tinggal yang depan kita geser ke kanan. Dari belakang, geser ke kiri. Jadi mudah. Oh, ini potong. Oke, misalnya jadinya begini. Tapi nanti bunda-bunda sekalian kalau mau motong video harus dilihat juga ya mana yang mau kita ambil. Kalau ini saya contoh aja jadi biar cepat. Terus setelah kita potong-potong, mungkin kita bisa masukkan musik. Kita pilih musik. Nah, kita pilih musik. Yang mana aja. Misalnya ini. Menggunakan. Udah, musiknya ada di atas nih jadinya nih. Musik ada di atas. Tapi musiknya kelewat kan durasinya kepanjangan. Tinggal kita klik aja ke musiknya. Kita geser, kita potong nih kayak gini. Oke, sampai sini selesai videonya. Udah kan? Udah, tinggal kita play, kita lihat gimana hasilnya. Kayak gitu. Misalnya kalau mau ngepasin potongannya lagi, ngepasin dengan musik, kita geser lagi sesuai dengan nada musiknya. Tuh, udah semuanya. Terus nanti di sini ada pilihan-pilihan lagi. Nih kalau ini ada tulisan merekam. Ini merekam kita bisa klik, bisa masukin ke VO kita. Kita bisa masukin VO kita, suara kita misalnya mau bikin narasi untuk isi videonya, kita bisa masukin, tinggal pencet rekam. Kita tinggal ngomong di dekat handphonenya. Gitu kan. Terus di sini pilih volume. Kalau misalnya musiknya terlalu keras, kita bisa kecilkan. Gitu. Ini kalau mau masukin teks, tinggal klik, kita tulis teksnya. Jadi sudah dimudahkan sekali dengan aplikasi ini. Dan KineMaster juga sama, hampir sama seperti ini. Fitur-fiturnya sama semua. Cuma penempatannya aja yang beda. Udah kalau misalnya ini kita rasa sudah cukup, ini masih lebih, kita potong. Kita simpan di atas tersimpan. Ini kualitasnya ada yang 1080, 720, 640, 480. Nah, saya sarankan kita maksimal pakai di 720. Kalau di bawah 720 biasanya nanti videonya terlihat pecah. Jadi kita pakai resolusi 720 itu HD. Kalau 1080 itu adalah Full HD. Jadi kalau saya 720 udah cukup. Nah, kualitasnya sini kualitas tinggi ya. Kualitas tinggi. Terus simpan. Ya, kita nunggu loading. Karena ini tidak berbayar ya, makanya suka ada iklan nongol seperti ini. Cuman di hasil videonya sih tidak ada watermark. Tapi kalau di aplikasi sini suka ada iklan nongol.
Begitu. Baik, terima kasih Mas Bima atas penjelasannya. Ini menarik sekali Bunda-bunda sekalian dan Bapak Ibu. Masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi saya sebagai host mohon maaf Bunda-bunda dan Bapak, karena kita sudah pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat dan di WITA berarti sudah pukul 10 malam. Pertanyaan yang 3 pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat sudah saya simpan. Nanti saya izin untuk share pertanyaannya ke Mas Bima. Nanti Mas Bima bisa menjawabnya menggunakan voice note ya Mas ya. Boleh nih tanggung nih sedikit lagi. Oh, langsung tanggung aja. Habisin. Ya. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Di YouTube ya, YouTube suka ada thumbnail. Apa sih thumbnail sebenarnya ini ya? Thumbnail itu adalah tampilan kayak apa namanya ininya. Cover lah, kalau misalnya kita zaman dulu kita beli kaset atau CD kan depannya ada covernya ya, ada cover, atau kita beli buku ada covernya, itu yang menarik kita, maksudnya untuk beli buku itu atau membeli CD itu. Wah, judul bukunya atau majalahnya di depan bagus nih judulnya, misalnya apa. Jadi akhirnya kita tertarik untuk beli. Nah, kalau di YouTube itu istilahnya thumbnail. Jadi kita ngedesain thumbnailnya, ngebuat thumbnailnya agar orang nonton video kita. Gitu, thumbnailnya dibikin semenarik mungkin. Misalnya ditulis, oh, YouTuber gaji 1 minggu 1 miliar. Wah, penasaran kita kok bisa ya 1 minggu 1 miliar. Kita klik deh tuh. Nah, itu thumbnail yang membuat kita akhirnya tertarik untuk nonton YouTube itu. Buat itu bisa biasanya didesain terlebih dahulu agar thumbnailnya menarik. Selanjutnya ini ya, teks, membuat teks pada video supaya bersamaan antara audio dan teksnya. Tadi gitu, yang saya tunjukin kan di aplikasi YouCut ada bacaan teks. Kita masukin aja teksnya pas ketukan ketika video yang mau kita masukin. Apa ketukan musik. Nah, kita misalnya musiknya deng deng deng, pas bagian tengnya terakhir itu mau masukin teks. Nah, ketika itu kita langsung masukin aja. Kalau misalnya nggak pas, nanti tinggal geser-geser kok itu teksnya. Jadi kita ngeditnya sambil dengerin musiknya, tinggal kita play, kita geser. Itu bisa tinggal geser-geser gini aja. Terus masih satu lagi, Mas. Kalau mau luasnya tampilan layar gimana? Kadung terekam mau dipotong. Oh ya, itu ada namanya cropping. Cropping itu, nah, ini saya share terakhir nih. Cropping ada di crop, Mbak. Dipotong ya. Nih potong, ada bacaan potong. Nah kita klik foto, itu tinggal dipotong aja nih. Tuh pinggirnya tuh. Misalnya atasnya kan kelihatan nih ada lampu, saya nggak mau masukin, saya potong aja. Sudah. Jadi potong atau cropping. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Bima. Sepertinya pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semuanya. Baik, kita akan ini Bunda-bunda sekalian, nanti saya akan share materinya ke Mbak Farah sama Ibu Heni. Mungkin nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda, kakak-kakak, kalau mau materinya nanti tinggal minta Mbak Farah aja. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Baik, Mas Bima mohon bisa mengalihkan host ke saya kembali. Oh iya. Nah, baik. Ya, Mbak Farah. Sebelum Mas Bima di closing, biar kita divideokan dalam bentuk foto terakhir yang diberikan terakhir oleh Mas Bima. Nanti bisa di-share Mbak Farah. Jangan ditutup dulu dari Mas Bima, biar Mas Bima bisa video kita. Oke. Baik, Mas Bima, ada usulan dari Bunda yang di Jawa Timur? Siap. Oke, baik. Kira-kira berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Sebentar aja. Ya. Sebentar. Oke. Oke, mau semuanya aktifkan kameranya. Baik, Bunda-bunda, yuk kita aktifkan videonya karena mau direkam sama Mas Bima ini. Silahkan.
Bunda-bunda dan bapak-bapak. Aktifkan kameranya semuanya. Yuk, silakan. Saya juga mau ambil screenshot. Oke, kayaknya semuanya belum nih, belum diaktifkan Ya, silakan bunda-bunda yang belum kameranya. membuka video, bisa dinyalakan videonya. Oke, udah semua ya? Belum ya? Oke, boleh semuanya senyum, lihat ke kameranya, semuanya senyum, lihat kamera. Kalau yang agak jauh dari kamera boleh didekatkan lagi, biar kelihatan wajahnya. Oke, senyum ya. 1, 2, 3, senyum semua. Say hello semua, dadah, dadah, dadah. Dadah. Lagi, say hello. Oke. Hai. Oke, dikit lagi. Senyum semuanya. Kelihatan giginya belum nih? Iya. Salam 3R. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas Bima. Lagi. Oh, Salam masih 3F-nya. lagi. Dadah atau senyum ini, Mas? Salam 3R. Salam 3F. Oke, Ini, 1, sama- 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih Mas Bima. Wah, kita di videoin sama Mas Bima. Nanti kita lihat hasil. Keren. Tapi bunda-bunda sekalian, Kirim Mbak Farah ke grup. tak terasa di penghujung acara, kita akan, sebelum kita tutup, kita mohonkan, dan ini masih bersama kami. Assalamualaikum Bunda. Mati Mbak. Assalamualaikum Bunda Halo. Nurni. Bunda Nurni mohon bisa dinyalakan mikrofonnya. Baik. Kita akan tunggu sejenak dari Bunda Nurni, nanti akan menutup acara pada malam hari ini. Saya sudah coba membuka mikrofon Bunda Nurni, tidak bisa dari sini. Nah, baru manggil kayaknya, Mbak. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum Bunda Nurni. Waalaikumsalam. Baik, sudah tersambung dengan Bunda Nurni. Acara akan kita tutup. Mohon berkenan Bu Nurni Akma menutup acara pada malam hari ini. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi bahwa baru saja kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan yang sangat sulit buat saya, karena biasanya selama ini kalau merekam ya hanya direkam-rekam saja semaunya, tapi dengan adanya pengarahan ini mudah-mudahan rekamannya nanti akan lebih baik lagi. Pertama, ucapan terima kasih pada Mas Bimo yang telah membagi ilmu dengan kita bersama. Yang kedua, dari pengurus-pengurus Aisyah wilayah ke-16 provinsi, dan di sini juga hadir dari beberapa pengurus pimpinan pusat Aisyah, Ibu Endang Pujiastuti, Ibu Salis Musta'ani, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita ikut bersama ini, kita dapat menambah ilmu kita dan meningkatkan kualitas dari rekaman yang selama ini kita buat, yang hanya tidak pakai ilmu. Sekarang sudah pakai ilmu, tapi tambah susah. Mudah-mudahan nanti Mas Bimo bisa memberikan materi kepada kita, sehingga kita bisa mempelajari ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada semuanya, dan mudah-mudahan kepada ibu-ibu dari 16 provinsi akan bertambah baik laporannya, bertambah lengkap, dan bertambah sempurna. Dengan sama-sama
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan kafaratul masih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurni Akma sudah menutup acara pada malam hari ini. Baik Bunda-Bunda sekalian, ada tambahan mungkin dari Bunda Hening atau Bu Ria? Tidak. Saya sebentar Mbak Farah. Ya silakan Kak. Oh, Mbak Hening dulu. Monggo. Ya, silakan Bu Hening. Kak, saya tidak ada Mbak Farah. Cuma terima kasih banyak untuk bunda-bunda semuanya. Dan terima kasih banyak untuk Mas Bima atas pelajaran malam ini yang luar biasa. Mas Bima bisa lihat pesertanya 61 dari 16 provinsi itu luar biasa. Jadi terima kasih banyak atas pelajaran hari ini dan moga-moga berkah ya Mas ngasih pelajaran kepada emak-emak. Mungkin itu Mbak Farah, silahkan dilanjut karena kita udah ditutup. Terima kasih Bu Ria tadi ada tambahan, silakan Bunda. Sama dengan Mbak Hening, terima kasih Mas Bima atas bagi ilmunya buat kami semua. Mudah-mudahan dan jelas akan bermanfaat sekali bagi kami. Saya hanya pesan ke ibu-ibu, kalau belajar tidak dipraktekkan itu tidak akan kelihatan manfaatnya dan akan jadi lupa. Marilah ibu-ibu yang mulai besok pagi sudah ada kegiatan, mari kita praktekkan ilmu ini. Setuju ya ibu-ibu ya? Kita praktekkan, nanti kita pakai untuk laporan biar ngebaki Mbak Farah sama Mbak Zakia. Ya, terima kasih. Tiap 8 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ning, Bu Ria. Bu Ria ini program manager untuk program keluarga dan komunitas Lenting Aisyah. Baik, Bunda-Bunda sekalian, tadi sepertinya saya sudah mengambil foto ketika tadi Mas Bima mengambil video. Jadi apa kita perlu foto lagi? Gak usah Mbak Farah, luntur. Terima kasih Bunda-Bunda. Selamat beristirahat untuk Bunda-Bunda baik di WIB maupun di WITA. Saya sebagai host, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti saya bagikan seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bima. Ada foto nih. Terus di foto mau.